gas yang ada di dalam magma. Oke? Bisa kebayang ya. Jadi di sini kalau semakin banyak gelembungnya yang terangkap di sini, maka gasnya semakin banyak sekali. Kalau gasnya banyak sekali di bawah sana, dia bisa dorongnya lebih kencang atau lebih lambat? Lebih kencang. Coca-Cola yang enggak tuh. Kalau beli Coca-Cola, ngomong Coca-Cola tadi. Coca-Cola kalau dikocok ya kan keluar gas tuh. Kalau dibuka mendadak langsung keluar ya. Nah, jadi salah satu kontrol kenapa kita memiliki erupsi besar tadi untuk kaldera adalah kandungan gas yang sangat melimpah. Terekam di mana di sini? Inilah basalt dengan struktur tamis. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang kenapa kok gasnya banyak gitu ya? Kok pas waktu itu gasnya banyak gitu ya? Makanya tadi harusnya kita ada HCl. Jadi sebenarnya ada keterkaitan dengan lautan yang kita selami sebelum ke sini. Jadi ketika magma di bawah sana ada HPS nggak mas? Atau pulpen tadi? Nah, jadi ketika magma di bawah sana berinteraksi dengan batuan yang lebih muda, saya gambarkan contohnya ya. Harusnya pakai ini, apa? Ensiklo di lemek. Ensiklo ada di motor ya? Iya. Aman. Oke, aman. Jadi misalkan ada gunung berapi ya. Ini adalah Gunung Ijen Purba, gitu ya. Nah, tadi kan di bawahnya sebelum ada ini ada apa tadi? Kalau diruntut lagi sejarahnya, sebelum ada Gunung Ijen Purba, Laut. nah ada endapan apa namanya kalau tadi kita lihat ya ada endapan pantai gitu ya. Terus di bawahnya ada endapan Batu Gamping tadi ya, laut dangkal dan yang laut dalam, oke? Jadi ini endapan laut semua, oke? Nah kalau di laut itu banyak sekali yang namanya kalsium, CaCO3, oke? Makanya penyusun koral, gamping itu kan banyak kalsiumnya, CaCO3 ya. termasuk tulang kita. Makanya teman-teman yang rumahnya pinggir pantai itu biasanya lebih banyak yang kena penyakit apa namanya batu ginjal karena kapur airnya itu mengandung kapur, diminum lama-kelamaan terendapkan karena banyak mengandung kapur. Oke, nah di bawah sini banyak kapurnya itu di bawah Gunung Ijen Purba. Oke, jadi di bawahnya nih. Nah, sedangkan di sini terus ada magma yang terproduksi kan naik ke atas. Oke. Nah, magma ini kemudian berinteraksi dengan ini, dengan batu-batu yang banyak kapurnya tadi, yang di laut tadi ya. Berinteraksi karena di sini adalah sifatnya asam ya. Kayak asam. Ibaratnya di sini ada HCl asam klorida kayak yang belajar kimia. Ditambah di sini banyak sekali CaCO3, kalsium karbonat. Oke. Kalau yang sudah belajar kimia kalau ini direaksikan menghasilkan apa kira-kira? Menghasilkan gelembung. CO2. Ada kan menghasilkan CaCl2 plus ditambah CO2. CO2. Ada yang tahu nggak CO2 ini apa? Karbon dioksida Karbon yang dioksida. kita keluarkan tiap bernafas. Oke. Sifatnya apa? Gas. Ini menghasilkan gas CO2. Nah, berarti kan magma yang tadi asam berinteraksi dengan tadi lautan yang begitu luas itu, dia memproduksi gas berapa juta ton itu di bawah sana. Lama-kelamaan tertampung terus di sini, gasnya tertampung. Ya, kayak tadi kalau istilah apa buang angin gimana mas? Kalau ditahan-tahan 3 hari kan. Tahan. Buang air besar kan akhirnya kentut. Nah, sekali keluar. Buncit dul. Sekali keluar, ini tekanannya gede sekali. Ya kayaknya Coca-Cola dikocok tapi nggak dibuka-buka. Sekali dibuka langsung keluar dia. Meledak lah. Nah, tapi yang menarik harusnya kondisi ini ya, kita mendapatkan pumis ini, gas ini, biasanya kalau di banyak gunung berapi itu di magma yang sudah putih. Di Toba, di Krakatau, di tetangga kita di Batur, Rinjani, Tambora itu putih karena tadi harus butuh waktu kan dia ditahan. Nah, kalau ditahan magma itu yang awalnya hitam gitu ya. Seperti kopi kalau dibiarin dia lama-lama akan menjadi bening. Lama-lama yang gelap-gelap mengendap ke bawah. Lama-lama tinggal yang bening-bening sehingga warnanya putih. Artinya butuh waktu gitu ya, butuh waktu dan biasanya magma yang udah tua yang bisa jadi seperti ini gitu ya. Nah, tapi ini magmanya masih muda nih, magmanya masih kopinya masih belum didiamkan. Tiba-tiba dia langsung keluar. Nah, jadi kita memiliki keunikan tadi bahwa magma yang masih belum waktunya dia meletus besar, tapi karena berinteraksi dengan lautan tadi yang lautan purba yang kita kunjungi tadi menghasilkan gas yang sangat besar. Akhirnya di sana mulek-mulek ya gasnya. Magma yang belum siap dihidangkan dilemparkan ke udara. Menghasilkan ya kaldera dengan endapan yang berbeda sekali seperti ini. Ini warnanya abu-abu. Oke, ini hitam. Satu-satunya kaldera yang memiliki produk seperti ini tuh ya di Ijen di Indonesia ya. Wow. Oke.
Jadi kalau jalan ke Geopark Batur, ke Lombok, Rinjani Lombok itu Ininya putih semua. Di Toba. Jadi kita punya 3 UNESCO Global Geopark yang temanya kaldera Mas Abdillah ya. Toba, Batur, dan Rinjani Lombok. Rinjani ya. Jadi Ininya itu juga putih. ini juga putih. Nah, di Ijen ini hitam nih. Gitu Ini ya. abu-abu ini. Dan lihat, kalau teman-teman lihat di sini bongkah-bongkahnya kan masih bisa diamati ya. Ada yang besar, ada yang kecil-kecil. Jadi dia meledak tapi nggak bisa sampai halus, gitu ya. Meledak sampai nggak bisa sampai halus. Oke. Kalau di Rinjani, di Toba itu halus. Tebingnya udah kayak tembok, udah kayak di semen dia. Halus. Oke. Nah, kenapa nggak bisa sampai halus? Karena materialnya masih material yang muda-muda, yang hitam-hitam. Oke. Jadi dia masih berat-berat, densitasnya berat. Mau digerus itu susah. Ya, kayak anak muda kalau mau digerus susah Mas Abdillah. Susah. Semangatnya masih tinggi. Sama juga. Ini belum siap meletus dia. Belum siap meletus. Dia direaksikan dengan lautan tadi, gasnya banyak meledak. Nah, itu menjadi keunikan. Itu menentang teori. Di teori nggak ada kaldera dengan komposisi yang basaltik seperti ini. Gitu ya. Nah, di Ijen kita punya. Nah, tadi ya bisa dibayangkan, apabila kita nggak punya lautan tadi, nggak didahului episode lautan, mungkin nggak akan memiliki kaldera seperti ini gitu ya. Mungkin kalderanya sama aja kayak di Batur, sama kayak di Rinjani. Ya, jadi proses geologinya sangat unik, nggak bisa dibandingkan Mas Abdillah ya. Tematik. Gimana ya? Jadi gunung api itu kan dia dalam satu tatanan nenek moyang yang sama, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia kalau kita bicara Bali, Lombok, kemudian Sumatera, dan Jawa. Padahal dari satu nenek moyang sama, dari tumbukan yang sama, tapi menghasilkan gunung api yang berbeda-beda. Tadi disampaikan Mas Firman sekalipun Toba, Rinjani, Batur yang sudah UNESCO dan mereka memiliki kaldera yang berwarna putih, tapi putihnya juga berbeda-beda. Padahal dari satu induk yang sama. Nah, artinya memang dalam satu keluarga dari satu rahim yang sama itu bisa lahir anak yang berbeda-beda. Sekalipun mirip, pasti wataknya berbeda-beda. Sekalipun anak kembar, pasti juga beda. Sehingga orang tuanya bisa, oh ini anakku yang namanya misalnya kembar, ini Jehan, ini